Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi kita dalam video Ciguzul, channel Ciguzul. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan tentang sejarah tingkatan 1, yaitu apa itu sejarah. Ya. Jadi kita selalu dengar ucapan-ucapan ataupun ungkapan bahwa sejarah ini banyak pengajarannya. Kita harus belajar daripada sejarah. Sejarah mungkin berulang. And then subjek sejarah ini selalu sinonim dengan apa? Buku yang tebal, banyak mau dihafal, banyak mau diingat, mau ingat tarikh, mau ingat nama. Itulah persepsi orang tentang sejarah. Jadi apa sebenarnya maksud sejarah? Jadi secara umumnya sejarah ini ialah perkara yang sudah berlalu, yaitu masa lalu. Jadi orang yang mengkaji peristiwa-peristiwa atau kejadian pada masa lalu digelar sebagai sejarawan. Dan kemudian sejarawan ini mengumpulkan rekod-rekod hasil kajian mereka di dalam buku, monograf ataupun makalah. Apa maksud monograf atau makalah nih? Englishnya monograf lah, bahasa Melayunya makalah. Makalah ini maksudnya ialah rencana, huraian ataupun tulisan, karangan yang biasanya dimuatkan dalam majalah ataupun surat kabar. Itu maksud makalah. Jarang kita guna perkataan makalah nih sebenarnya kan. Kita lebih biasa guna perkataan artikel. And then mari kita lihat apa maksud sejarah dari segi bahasa. Kalau dalam bahasa Melayu, sejarah, istilah perkataan sejarah ini berasal daripada perkataan Arab, yaitu syajaratun. Syajaratun ini bermaksud pokok. Jadi dalam tata bahasa Arab, sejarah itu kita ambil daripada perkataan sajaratun, yang maksudnya pokok. Jadi sajaratun itu juga membawa maksud, dikaitkan juga dengan salasilah, riwayat, keturunan dan juga asal usul. Jadi maksudnya keturunan lah, cerita. Itu kita ambil daripada bahasa Arab. Bukan sajaratun saja kita ambil daripada bahasa Arab. Banyak lagi perkataan lain, macam musyawarah. Itu pun dari apa? Kan jadi perkataan apa? Mesyuarat kan. Banyak lagi. Itu kita bincang di kemudian hari. And then kalau tengok Kamus Dewan, apa kata Kamus Dewan tentang sejarah? Kamus Dewan dia bagi 3 definisi sejarah. Yang pertama, asal-usul, keturunan dan juga salasilah. Yang kedua, peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau, kisah, riwayat, ataupun tambo. Apa pula tambo itu? Kan jarang kita dengarkan. Tambo nih maksudnya ialah riwayat dulu kala, cerita lama, cerita dulu-dulu. And then yang maksud ketiga yang diberi oleh Kamus Dewan ini, kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah lalu. Kisah yang lalu lah yang kita tahu, yang sudah dikaji. Itu definisi yang diberi oleh Kamus Dewan. Kalau dari segi bahasa Inggris pula, dalam bahasa Inggris sejarah disebut sebagai history. Perkataan history ini adalah bahasa Inggris, yang bermaksud cerita tentang seorang, his story, ceritanya, cerita pasal dia, begitulah lebih kurang. Jadi perkataan history ini pula diambil daripada perkataan Yunani, yaitu historia. Historia ini maksudnya ialah penyelidikan. Jadi kalau kita cerita pasal penyelidikan, kita semestinya pasal sejarah juga kan. Sains matematik pun orang buat penyelidikan juga. Itu dari segi bahasa. Bahasa Arab sajaratun, bahasa Inggris pula history. Jadi kita lihat pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Pertama yaitu sejarawan masa silam, yaitu Herodotus. Herodotus ini hidup zaman kerajaan Empire Parsi lagi, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi apa yang beliau kata tentang sejarah? Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting, dan mengagumkan serta sebab berlakunya suatu peristiwa. Jadi beliau cakap sejarah itu mesti peristiwa yang penting, mengagumkan, dan apa sebab ia berlaku. Itu pendapat Herodotus. Kita tengok pendapat sejarawan Barat, yaitu Edward Helatka, IHK. Ini dia hidup, dia lahir 1892. Tahun penghujung abad ke-19.
Nah, jadi beliau mengatakan sejarah ialah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Maksudnya sejarah itu merujuk kepada sejarawan dan juga fakta-faktanya. Jadi apalah artinya suatu sejarah itu tanpa sejarawan yang menguraikan fakta-faktanya. Dan juga kaitannya masa lalu dengan masa kini. Nah, itu pendapat Edward Heletka. Mari kita tengok pendapat sejarawan Islam. Jadi Ibnu Khaldun dia sekitar tahun 1400 Masehi. Sekarang sudah tahun 2600 tahun lah, lama sudah. Jadi merupakan sejarawan Islam. Apa kata beliau tentang sejarah? Sejarah membicarakan tentang perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Jadi pada perspektif Ibnu Khaldun, sejarah itu berkaitan dengan masyarakat, dan juga peradaban. Apa yang berlaku kepada peradaban itu? Apa perubahan-perubahan yang berlaku? Itu perspektif Ibnu Khaldun. Dan kita tengok sejarawan modern yang ada di Malaysia. Kita ada Profesor Dr. Hu Kei Kim. Jadi beliau berkata, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini. Di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Ini menurut Hu Kei Kim, sejarah ini apa-apa saja yang sudah berlaku. Jadi mendorong kita, sejarah ini menggalakkan kita untuk berpikir, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang lalu, yang dilakukan oleh masyarakat yang lalu. And then yang terakhir yaitu Profesor Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Itu kata beliau, masa lalu. Sejarah juga merupakan catatan atau rekod tentang suatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu, suatu masa yang lalu. Jadi menurut Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah itu masa lalu. Dan juga catatan atau rekod-rekod tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi itu pendapat tokoh. Nampak berbeza kan? Jadi biasalah, lain orang, lain dia punya perspektif. Jadi berdasarkan pendapat tokoh tadi itu dari Herodotus, IHK, Ibnu Khaldun, Hu Kei Kim, dan Muhammad Yusuf Ibrahim, dapat kita buat kesimpulan bahwa sejarah itu mesti ada 4 ciri. Ciri yang pertama yaitu masa lalu. Masa lalu ini kemarin pun masa lalu, minggu lepas pun masa lalu. Masa lalu maksudnya masa lampau lah, yang sudah lama berlaku. Ciri kedua mesti penting. Penting. Kalau menurut Herodotus penting dan mengagumkan kan. Kalau bagi saya pula mesti perkara yang penting kepada masyarakat dan negara. Iyalah, apa-apa yang berlaku mestilah penting kepada masyarakat dan negara. Kalau setakat sejarah kelahiran, sejarah putus cinta sejarah pasal hidup orang yang tidak penting, buat apa kan? Buat apa kita mau kaji kan? Jadi sejarah itu mesti penting kepada suatu masyarakat dan juga negara ataupun dunia. Satu, masa lampau. Yang kedua, penting pada masyarakat, negara dan dunia. Yang ketiga, yaitu ada rekod dan bukti. Ada rekod dan bukti. Jadi apalah makna cerita tuh, peristiwa itu jika tiada orang yang rekodkan dan tiada bukti yang menunjukkan. Contoh rekod apa? Mungkin gambar, video, ataupun monumen, tinggalan-tinggalan yang boleh menyokong fakta-fakta, cerita-cerita yang disampaikan oleh ahli sejarah itu. Dan yang terakhir yaitu dia memberi pengajaran. Apalah maksudnya, apalah artinya sejarah tuh kita kaji kalau dia tidak memberi apa-apa pengajaran kepada kita kan, tidak ada guna pun kepada kita kan. Jadi dia mesti ada pengajaran ataupun iktibar. Jadi simpulannya, sejarah itu masa lampau, penting dan bermakna kepada masyarakat, negara dan dunia. Yang ketiga, ada rekod dan bukti. Dan yang keempat, memberi pengajaran ataupun iktibar. Jadi rasanya itu saja untuk bab kali ini, video kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.